Siswa hebat, kita kembali lagi pada materi fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah menentukan nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang, kemudian merancang percobaan untuk menyelidiki suatu kasus terkait pengukuran. Nah, pada setiap aktivitas pengukuran, kesalahan pengukuran tidak dapat dihindarkan, apalagi jika pengukuran hanya dilakukan sekali. Peluang ketidaksesuaian atau hasil pengukuran dengan kondisi sebenarnya semakin besar. Banyak faktor kesalahan yang dapat menyebabkan hasil pengukuran tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Nah, untuk mengurangi faktor kesalahan pengukuran tersebut, maka yang harus kalian lakukan adalah melakukan pengukuran secara berulang minimal 5 kali. Nah, ini adalah rumus untuk nilai ketidakpastian. Jadi kalian kenali dulu, delta X-nya adalah nilai ketidakpastian, kemudian N adalah banyaknya data, berapa kali kita melakukan percobaan, kemudian ini sigma itu artinya jumlah, ini N tadi ya, banyaknya data, sigma jumlah XI kuadrat artinya kita kuadratkan dulu hasil pengukuran, baru kita jumlahkan. Dikurangi sigma XI kuadratkan. Ini artinya hasil pengukuran kalian jumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Bagi N-1, tadi N adalah banyaknya data. Nah, itu untuk rumus nilai ketidakpastian serta variabel-variabel yang terkait. Nah, bagaimana pengolahan data hasil pengukuran berulang untuk mendapatkan nilai ketidakpastian? Yang harus kita lakukan yang pertama, kita cari ketidakpastian relatif dengan rumus delta X per nilai rata-rata X. Tadi delta X-nya sudah ada rumus di slide sebelumnya. Kemudian kalau ini X rata-rata bisa kita cari dengan menjumlahkan dan membagi banyaknya data. Kemudian dikali 100%. Nah, setelah kita tahu ketidakpastian relatif, maka langkah yang kedua adalah mencocokkan persentase ketidakpastian tersebut. Di sini ada aturan untuk penulisan hasil pengolahan pada ketidakpastian relatif. Yang pertama, jika persentase ketidakpastian relatif sebesar 0,1% atau mendekati 0,1%, maka jumlah angka hasil pengolahan data ditulis 4 angka. Kemudian jika persentase ketidakpastian relatif sebesar 1% atau mendekati 1%, maka kita menuliskannya dengan hasil pengolahan data 3 angka. Yang terakhir aturannya adalah jika persentase ketidakpastian relatif sebesar 10% atau mendekati 10%, maka kita tulis hasil pengolahan datanya menjadi 2 angka. Nah, kita lihat untuk contoh soal yang pertama. Suatu pengukuran berulang terhadap panjang pensil diperoleh hasil seperti ini. Ya, jadi di sini tadi minimal 5 kali untuk membuat pengukuran itu meminimalkan kesalahan 5 kali ya minimal. Ini kita buat 6. Jadi lebih banyak lebih baik ya pengulangannya ya. Laporkan hasil pengukuran berulang tersebut lengkap dengan ketidakpastiannya. Baik, setelah kita mengukur panjang pensil sebanyak 6 kali, maka pengolahan datanya bagaimana? Kita lihat. Nah, yang kita lakukan kita cari rata-ratanya dulu karena tadi rumusnya adalah delta X per X rata-rata kali 100% ya. Maka kita cari X rata-ratanya dulu. Nah, X rata-ratanya dengan menjumlahkan kemudian membagi banyaknya data. Nah, setelah itu kita hasilkan 12,1. Kita lanjut. Nah, langkah yang kedua kita hitung untuk nilai delta X-nya dengan rumus tadi yang sudah ada di sini ya. Nah, kita cari dulu sigma X1. Artinya apa? Menjumlahkan hasil pengukuran. Ini data ini dijumlahkan semua ke 6-6-nya. Hasilnya adalah 72,4 cm.
Kemudian setelah data ini dijumlahkan, kita kuadratkan. Ini nanti untuk mengisi, nah ini persamaan ini. Kita kuadratkan ya, hasilnya 5241,76. Sekarang kita cari yang ini, sigma xi kuadrat. Berarti kita harus mengkuadratkan masing-masing, kemudian menjumlahkan. Ya, kita kuadratkan ini 12 kuadrat, 11,9 kuadrat, 12,2 kuadrat, 11,8 kuadrat, 12,1 kuadrat, dan yang terakhir 12,4 kuadrat. Dikuadratkan semua ya masing-masing, kemudian dijumlahkan. Ini artinya apa? Artinya adalah sigma xi kuadrat. Kita dapatkan 873,86. Setelah itu kita sudah tahu, maka kita cari delta x-nya. Kita lihat di sini. N adalah 6 ya, karena 6 kali percobaan. Kita masukkan ke dalam rumus 6, ini sudah masukkan. Ini dikurangkan ya. Setelah itu kita bagi 5. Nah, hasilnya akar dari 0,28 dikali 1/6, kita pakai kalkulator, kita hasilkan 0,08. Ini dengan pembulatan. Nah, jadi kita sudah tahu tadi ada X rata-rata sudah kita cari, delta X sudah kita cari, kita masuk ke ketidakpastian relatif ya. Nah, yang terakhir atau langkah ketiga adalah kita lihat ketidakpastian relatifnya dengan rumus ini. Tadi delta X-nya 0,08, X rata-ratanya 12,1 kali 100% 0,7%. Nah, kita di sini sudah ada aturan yang tadi di slide sebelumnya kita bahas, kita tulis di sini untuk mencocokkan berapa angka penting nantinya harus kita tulis, berapa angka yang harus kita tulis. Nah, di sini tidak ada 0,7%, tapi yang mendekati adalah 1%. Maka kita pakai aturan yang nomor 2. Hasil perhitungan menunjukkan persentase ketidakpastian relatif mendekati 1%. Maka jumlah angka hasil pengolahan data yang ditulis dengan 3 angka. Jadi penulisannya ini seperti ini, 12,1. Plus minusnya adalah tadi nilai ketidakpastiannya 0,08. Nah, begitu untuk percobaan yang sederhana dengan mengukur panjang pensil. Kemudian kita lihat jika kita menggunakan diameter. Nah, di sini ada 5 orang siswa. 5 orang siswa dalam satu kelompok mengukur tutup botol, diameter tutup botol dengan masing-masing mendapatkan hasil yang ada di tabel. Kita diminta untuk menentukan luas permukaan tutup botol beserta nilai ketidakpastian. Langkahnya sama. Nah, di sini kita cari dulu ini ya, di sini masing-masing diameternya, kemudian kita tuliskan luas untuk tutup botol itu 1/4 pi d kuadrat, cari satu persatu. Nah, setelah itu kita kuadratkan. Nah, ini kita kuadratkan, ini menjawab apa? Sigma A kuadrat. Jadi yang kolom ini adalah sigma A kuadratnya ini, 296,5. Kemudian kalau sigma A kita kuadratkan, maka ini 38,5 dikuadratkan hasilnya adalah 1482,25. Nah, setelah itu bisa kita masukkan ke dalam rumus. Kita mencari apa dulu? Rata-rata luas dulu. Nah, ini rata-rata luasnya kita cari seperti tadi. Kalau tadi kita mencari rata-rata panjang. Sekarang kita cari rata-rata luas. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjumlahkan luas. Ini dijumlahkan semua. Hasilnya 38,5 dibagi banyaknya data yang kita dapatkan. Di sini ada 5. Dia hanya 5 data. Kalau tadi 6 ya, kita mengulang sampai 6. Akhirnya didapat rata-ratanya 7,70 cm persegi. Setelah itu kita cari delta X seperti tadi sama ya. Kita sudah tahu N-nya tadi, N-nya ini 5. Kemudian sigma X1 kuadratnya sudah ada di sini. Sigma X1 kuadrat berarti sigma A kuadrat. Ini ya, ini sudah untuk memudahkan boleh kalian pakai XY, boleh kalian langsung ditulis seperti tadi. Nah, ini bisa langsung ditulis di sini. Tadi 296,5
Nah, ini. Caranya sama seperti tadi. Ini kebetulan angkanya 1/16 bisa kita akarkan ya jadi 1/4. Maka bisa kita tulis 1/20, kita desimalkan jadi 0,02 cm persegi. Nah, setelah itu langkah yang terakhir adalah mencari ketidakpastian relatif. Delta A dibagi A rata-rata. Nah, didapatkan 0,65%. Nah, 0,65% itu mendekati atau hampir sama dengan 1% ya. Maka sama dengan tadi kita menggunakan 3 angka penting. Jadi A-nya ditulis 7,70. Ini A rata-rata ya maksudnya ya. Tadi kan kita mencarinya 5 kali. Nah, ini rata-rata. Jadi di sini 7,70 itu A rata-rata, A yang sudah ada rata-rata. 0,05-nya adalah delta A atau delta X tadi ya. Nah, itu. Demikian dari yang sedikit ini, semoga bisa menambah wawasan kalian tentang percobaan berulang dan nilai ketidakpastian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.